Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafana iyyakum ulumahu wa nas'alullahi barakati ulumihi bayanu dhammul ujubi wa afatihi, penjelasan tentang celaan sifat ujub dan dampak atau penyakitnya. Pada beberapa minggu lalu, selama 6 episode, kita bahas tentang takabur. Nah, embrio takabur itu adalah ujub. Ujub yang dirawat, bukan ujub yang upayakan untuk dihilangkan dari hati kita. Nah, ujub itu lebih rendah daripada takabur dari sisi kualitas pamernya. Lebih rendah lagi itu sebenarnya. Maka sebenarnya embrio dari akhlak tercela ini, yaitu takabur, itu adalah dari riya. Riya sudah dibahas agak lama tentang riya, penyebabnya, penyakitnya, sampai dengan cara menghilangkannya. Nah, mulai dari riya, kita tahu embrio riya adalah thalabul jah, mencari prestis sosial, bukan prestasi sosial tapi prestis. Jadi semua dilakukan hanya untuk mengagungkan dirinya atau meluhurkan dirinya. Lalu kemudian ketika keluhuran itu sudah ada, dipamerkan, dibanggakan, nah itu sudah ujub. Nanti kalau sudah sampai merendahkan orang, itu sudah namanya takabur. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, sekarang ketika berbicara tentang ujub, sampai kemudian Quran mention secara khusus beberapa kasus bangga terhadap diri sendiri itu, lalu kemudian menghadirkan kehancuran. Kita bacakan bagaimana ceritanya, bagaimana ibaratnya, kok sampai kemudian muncul kehancuran. Dalam diri kita tentunya sifat ujub mencoba mengingat dalil-dalil yang berkenaan dengan riya, dengan kesombongan, itu selalu kehancuran itu dalam bentuk tidak diterimanya amal ibadah kita. Sah ibadah yang kita lakukan tapi tidak diterima, dalam arti tidak berpahala. Ya, kita melakukan ibadah dengan cara riya, sah secara fikih, hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak berpahala. Kita sesoleh apapun kita, tapi kok kemudian kita takabur, sombong, maka Allah tidak akan melihat banyaknya kesalahan kita, karena muaranya ada dimasukkan ke dalam neraka atau tidak dimasukkan ke dalam surga. La yadkhul jannah ma fi qalbihi dzarratun minal kibar. Tidak akan masuk surga. Jadi redaksi Quran itu, redaksi hadis itu sudah la yadkhul, itu sudah kepastian. Kalau la yadkhul itu pasti nggak masuk. Beda kalau pakai lan yadkhul, tidak akan. Nah, kalau tidak akan itu masih bisa tawar menawar. Kalau la yadkhul jannah ma fi qalbihi dzarratun minal kibar, tidak akan masuk surga selama di dalam hatinya ada sifat takabur. Nah, sekarang ujub lebih rendah daripada takabur. Hanya ini loh saya, hanya misalkan ini loh keluarga saya, ini loh keturunan saya, ini loh kekayaan saya, ini loh jaringan saya.
Ini loh teman-teman saya, hanya bangga begitu sampai lupa siapa dirinya, itu sudah bisa menggugurkan amal kebaikan kita. Jadi gugur itu apa? Maksudnya menggugurkan itu apa? Sebenarnya amal ibadah itu berpahala, tapi tidak bernilai di mata Allah karena langsung menghapus. Kita bacakan ibaratnya. I'lam annal ujuba madhmumun fi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya sifat ujub itu tercela, sebagaimana tertuang dalam kitabullah, dalam Quran, wa sunnatu rasul, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa yawma hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Ini firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Pada perang Hunain, pada orang perang Hunain, ingatlah ketika pasukan kamu banyak sekali, besar sekali, falam tughni ankum syai'a, tapi tidak tughni itu tidak memperkaya diri kalian sesuatu pun, dalam arti tidak membuat bangga, tidak membuat gembira. Nah, kalau kita cari misalkan googling perang Hunain pada Rasulullah seperti apa. Jadi perang Hunain itu adalah perang yang terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu dianggap titik puncak balik kemenangan umat Islam ketika berhadapan atau perang berhadapan dengan kafir Quraisy. Jadi ketika Rasul sama pasukan Muslim, umat Islam dengan kafir Quraisy itu perang tiada pernah berhenti. Ketika Rasul sudah pindah ke Madinah, kafir Quraisy itu bermarkas di Mekah. Karena tidak berhenti-berhenti, lalu kemudian buatlah perjanjian untuk menghentikan perang antara Muslim dengan kafir Quraisy itu, yang dinamakan perjanjian Hudaybiyah. Di dalam perjanjian itu ada beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah tidak boleh berperang selama perjanjian itu berlaku. Yang kedua, umat Islam dipersilahkan untuk menyebarkan agama Islam, pokoknya nggak akan diganggu. Dengan catatannya itu apa? Yang orang kafir atau orang Mekah, kafir Quraisy nggak boleh masuk Islam. Dan kalaupun orang Islam yang ahli Mekah juga nggak boleh ke Madinah. Pokoknya kalau secara substansi itu merugikan umat Islam. Secara substansi terlihat merugikan umat Islam. Ada beberapa kasus ketika seorang warga Muslim yang di Mekah mau ke Madinah itu sampai disiksa, tapi Rasul tidak membela. Dan para sahabat itu geram. Tapi Rasul selalu berpandangan kenabiannya, lebih namanya pandangan kenabian, berbeda dengan pandangan manusia pada umumnya. Sama dengan ketika dalam perjanjian itu ditulis yang menandakan Muhammad Rasulullah. Itu orang kafir Quraisy tidak mau mengakui Muhammad Rasulullah.
kami tidak mengakui kalau Anda adalah Muhammad Rasulullah. Yang kami akui adalah Muhammad ibnu Abdullah. Wah, itu udah Umar udah kemana-mana langsung melepas pedangnya mau ngamuk. Kamu ini nggak menghargai pimpinan kami Muhammad dan seterusnya. Marah Sayyidina Ali. Tapi Rasul apa pandangannya? Hanya sebuah nama. Biarkan. Coret Ali, coret Zaid, coret, ganti Muhammad ibnu Abdullah, tanda tangan. Itu perjanjian Hudaybiyah. Nah, yang menarik ketika masa perjanjian pasca perjanjian Hudaybiyah itu adalah begitu bebasnya Islam dibicarakan. Itu keuntungan yang barangkali tidak pernah terbaca oleh orang biasa. Ketika tidak ada larangan Islam menyebar dan Islam dibicarakan, dan tidak boleh disalahkan Islam dibicarakan, tidak boleh ditangkap ketika ada Islam dibicarakan orang. Kalau tangkap itu berarti melanggar perjanjian. Ternyata Islam itu dikaji. Di kalangan mereka yang biasanya sibuk perang, nggak sempat mikir, makanya negara yang banyak perang itu nggak akan pernah pinter. Karena tidak sempat mikir. Negara-negara yang penuh perang itu nggak akan pernah mendapatkan kepintarannya. Nah, karena nganggur, orang kalau nganggur itu yang dibicarakan apa? Yang ngobrol kan. Tapi ngobrolnya itu selalu merefer kepada apa yang dilakukan Rasulullah. Misalkan tentang Allahu Ahad, keesaan Tuhan, itu berbicara gitu kan. Kemudian bagaimana kenapa Rasul memerangi berhala dan sebagainya, itu dibicarakan. Yang sampai kemudian otak mereka menjadi pinter. Orang-orang kafir pinter, tapi pinter dalam menilai agama Islam. Yang kemudian secara logika, oh ya, berarti ajaran yang dibawa Muhammad itu benar. Coba kalau misalkan ini kita punya banyak Tuhan, Lata, Uzza, Manata. Kalau seandainya Tuhan itu satu memerintahkan matahari terbit dari timur, lalu satu memerintahkan terbit dari barat. Lah terus gimana nih? Wah, mesti nggak akan ada namanya perjalanan matahari yang rutin tiap hari dari timur kemudian tenggelam di barat misalkan. Kalau terjadi dialog antara mereka yang kemudian secara perlahan-lahan mengakui kebenaran ajaran Islam, itu hebatnya ketika Rasul tadi biarin, tidak ditulis dengan nama Muhammad Rasulullah, tapi tulis saja dari Muhammad ibnu Abdullah. Yang penting perjanjian itu dilaksanakan. Ternyata warga Mekah, warga kafir Quraisy itu banyak yang berbondong-bondong mengikuti ajaran Rasulullah. Bahkan warga sebagian Taif itu juga mengikuti, berbondong-bondong berbaiat kepada Rasulullah. Karena secara logis Islam agama yang logis, terutama ketika berbicara dengan Tuhan. Maka banyak di situ masuk misalkan Khalid bin Walid, ya, masuk Islam dan begitu fanatik, padahal bapaknya lah fanatik dalam berupaya membunuh Rasulullah. Walid bin Uqbah itu fanatik membunuh Rasul. Lalu kemudian putrinya Abu Jahal, ya, Abu Lahab, itu juga menjadi salah satu sahabat perempuan yang dijamin masuk surga. Meskipun ketika masuk Islam juga selalu dicela oleh dibully lah, karena dia adalah putri dari paman Rasulullah yang
sering membuli Rasul dan ingin membunuh Rasulullah. Tapi menjadi wanita perawi hadis yang sholihah. Banyak para sahabat yang notabene orang tuanya adalah pentolan-pentolan yang ingin membunuh Rasul. Nah, kekhawatiran ini melanda di kalangan pentolan kafir Quraisy, lalu kemudian mulai bikin kerusuhan, ingin membatalkan perjanjian itu, karena perjanjian yang secara fisik terlihat merugikan Rasulullah, ternyata Rasul punya perspektif kenabian yang tidak terbaca oleh manusia pada umumnya. Nah, kemudian terjadilah karena melanggar, berkali-kali melanggar perjanjian kafir Quraisy ini, lalu kemudian Rasul menggerakkan salah satu isi perjanjian itulah juga tidak boleh berhaji, berlaku selama 10 tahun, nggak boleh berhaji. Lalu kemudian akhirnya apa? Karena banyak pelanggaran yang dilakukan, lalu kemudian Rasul mengumpulkan umat Islam seluruhnya, pasukan lengkap, membawa pedang, pasukan banyak berkumpul semua yang mengaku Muslim, lalu kemudian geruduk Makkah. Itulah yang disebut dengan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu ayat cerita tentang Fathu Makkah, berbondong-bondong. Nah, saatlah umat Islam ketika sampai ke Mekah, semua pedang tidak boleh ada yang dihunus. Rasul memerintahkan oleh sahabat untuk berkeliling seluruh Mekah. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan akan selamat, siapa berlindung di rumah Fulan akan selamat. Terus banyak begitu, semua bikin pengumuman. Ya, perintahnya diantaranya adalah tidak siapa yang masuk Islam juga akan selamat, yang nggak masuk Islam juga selamat, tapi siapa yang bertinggal di rumah-rumah tertentu yang selamat tanpa berperang, dan semuanya mengikuti perintah itu. Maka satulah Makkah mulai ditaklukkan dan dibersihkan. Nah, mulai saat itulah Islam berkembang lebih pesat, termasuk pasukan militernya. Yang biasanya kalau berperang hanya jumlahnya 3.000, ketika perang Badar kan hanya 700. Hanya 700 dari orang tua dan pemudanya terkumpul 700. Perang dengan kaum kafir 3.000, tapi menang 700. Lalu ketika perang Uhud nambah 3.000, mereka 10.000. Umat Islam kalah di perang Uhud karena mata duitan pasukannya saat itu. Mata duitan ketika melihat ghanimah begitu besar, udah terpecah konsentrasinya. Nah, perang Hunain ini terjadi setelah Fathu Makkah. Umat Islam atau pasukan militernya umat Islam saat itu sudah mencapai 12.000. Sementara kaum kafir Quraisy itu berjumlah 3.000. Jadi sekitar 3 tahun semenjak hijrah, tahun 3 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Nah, di perang Hunain itu karena saking bangganya sudah punya pasukan besar, umat Islam itu bangga melawan 3.000 kaum kafir Quraisy. Ternyata yang 12.000 ini bisa dibuat kocar-kacir oleh pasukan yang 3.000 dari kafir Quraisy. Nah, kenapa? Nah, ini yang diceritakan oleh Allah. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Pada perang Hunain kamu terlalu ujub. Nah,
terlalu ujub dengan pasukan besarmu. Falam tughni ankum syai'a. Tapi kebesaranmu, kebesaran pasukanmu tidak membawa manfaat apapun kepada kalian. Itu peristiwa perang Hunain. Jadi kenapa kalau secara psikologis sebenarnya bisa dimaklumi, bisa dipahami. Orang terlalu bangga dengan diri sendiri itu akan cenderung lengah. Ketika kita lengah, maka kemudian kelemahan itu akan muncul. Orang yang bangga dengan kepintaran misalkan, maka dia akan berhenti dalam belajar karena merasa sudah cukup dan merasa paling pintar. Orang yang merasa bangga memiliki status sosial yang tinggi di tengah masyarakat, maka dia akan merasa lengah untuk merendah. Orang yang bangga dengan jabatan juga begitu. Disinggung sedikit oleh anak buah, sakit hati, lalu kemudian main mutasi atau main rotasi dan seterusnya. Orang yang bangga dengan gagasannya sama juga, merasa gagasannya paling benar, lalu kemudian yang terjadi adalah menganggap orang lain salah. Kalau sampai terujar, maka akan naik levelnya menjadi sombong. Jadi inilah yang diwanti-wanti kenapa kemudian dalam definisi akhlak, ujub termasuk akhlak yang tercela. Selevel atau sederetan dengan riya, hasud, takabur, kan itu satu baris. Riya, hasud, takabur, ujub itu satu baris. Nah, jemaah sekalian, lalu kemudian di kasus yang lainnya juga kesombongan itu menimpa atau keujuban itu juga dicontohkan oleh Allah menghancurkan kaum musuh yang terlalu bangga dengan kekuatan benteng misalkan. Wa dhannu annahum mani'atuhum khusunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Jadi mereka beranggapan ketika mereka terlalu percaya dengan benteng yang dibangun dengan kokoh, kan gitu ya. Padahal ketika Allah berkehendak, maka Allah bisa masuk, bisa menembus itu dengan mudah. Jadi ujub itu juga menjadi gaya mereka. Nah sekarang kayak model bangsa-bangsa besar yang sembrono itu kan sebenarnya siap menunggu kehancuran saja gitu. Merasa besar lalu kemudian semena-mena terhadap negara yang lain. Itu tinggal menunggu masanya saja. Lalu kemudian ini kan contoh dari orang kafir yang meyakini kekuatan bentengnya yang tidak bisa ditembus. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira bahwa mereka membuat sebuah benteng yang sangat keren. Jadi inilah yang kemudian disebut dengan wa hadza aidan yurja'u ilal ujubi bil amal. Ujub dalam amal perbuatan. Maka celaan terhadap ujub terhadap amal perbuatan itu juga tinggi. Waqad yu'jibul insanu bi amalin wa huwa muhti'. Wa huwa muhti'. Ya orang yang bangga dengan amal ibadahnya, dengan amal perbuatannya, itulah salah, muhti, salah. Kama yu'jibu bi amalin wa huwa musibun fihi. Jadi dia kok kemudian bangga dengan amal, maka itu sebuah musibah. Bangga dengan amal ibadahnya. Seorang ahli ibadah bangga dengan
amal ibadahnya itu adalah musibah. Tapi ada satu yang sebenarnya terbebas dari situ, tetap dinilai. Orang ketika bangga banyak sholawat, itu beda. Dianggap beda. Kalau yang lainnya itu batal, bisa terhapus. Tapi bangga dengan banyak sholawat, itu aman. Kalau amal, misalkan orang bangga dengan amal, kita ingat hadis yang ternyata orang yang bangga dengan amal itu juga sia-sia. Karena orang tidak bisa masuk surga kalau mengandalkan amal kebaikannya. Enggak bisa. Sebanyak apapun amal ibadah kita selama hidup di dunia, yang hanya diberi usia dalam rentang sekitar 63 tahun, itu diandalkan untuk jaminan masuk surga, itu tidak sebanding, tidak selevel. La yadkhulunal jannata bi'amalihi wala ana. Bahkan Nabi pun tidak pede mengandalkan amalnya untuk masuk surga. Illa birahmatillah, kecuali mendapatkan rahmat Allah. Nah, yang nanti kemudian yang perlu kita buru adalah bagaimana kita memburu rahmat Allah. Itu yang terpenting. Nanti mungkin di bab yang lain, tapi sempat saya singgung di beberapa pertemuan sebelumnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasun muhlikat, ada 3 amal perbuatan yang menghancurkan. 3 amal perbuatan yang menghancurkan. Suhun muta'un, sifat serakah yang ditaati. Yang ditaati, ya serakah yang ditaati. Misalnya gini, kita barangkali punya, biasanya ini model-model yang didesain dalam dunia perjudian. Perjudian itu orang menjadi terjebak dalam judi. Kenapa? Karena dia mengikuti suhun muta'un, keserakahan yang ditaati. Kan judi itu misalnya menang 1, lalu kita terdorong, menang lagi, pasang lagi, menang. Nah, nanti yang 3, 4 masih asumsinya menang, ternyata kalah terus. Itu gara-gara sukun muta'un, keserakahan. Dan teknologi atau mekanisme perjudian memang didesain untuk manusia itu muncul keserakahannya, lalu orang itu akan mentaati keserakahannya. Dan itu perjudian itu menempel pada semua sesuatu yang menghasilkan materi, termasuk kedudukan. Seorang anggota DPR sekali menjabat selamanya berkeinginan untuk menjabat, menjadi presiden. Kalau nggak dibatasi undang-undang, pasti selamanya ingin menjadi presiden. Menjadi menteri, kalau misalkan seandainya presiden bisa dibujuk terus, maka selamanya ingin menjadi menteri. Itu sukhun muta'un, semuanya pengen punya penghasilan yang banyak, akan selalu naik, kan gitu, selalu naik, pengen yang bergaji besar, lebih besar. Itu sukhun muta'un. Dan itu diingatkan oleh Rasulullah, salasun muhlikat, 3 hal yang menghancurkan. Yang kedua, wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Sama tadi, tidak jauh berbeda dengan sukhun
muta'un, hawa nafsu yang diikuti. Itu namanya 3 hal yang melekat. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri. Ini adalah ujub, yang kemudian bahasa kita lebih terkenal dengan ujub. Sementara Ibnu Mas'ud berkata, al-halak fisnataini, kehancuran itu ada di dua hal. Pertama, al-kunutu, putus asa. Wal ujubu, dan yang kedua adalah ujub. 2 hal yang menjadi penyebab kehancuran. Pertama adalah putus asa, yang kedua adalah ujub. Nah, di 2 hal berlawanan. Putus asa, tahu ya putus asa? Putus asa itu adalah sifat yang dibenci oleh Allah dan difirmankan di dalam Al-Quran. Itulah sifat yang dekat dengan kekafiran. Bahasa Qur'annya adalah asu min rahmatillah. Asa yai asu. Ya asa yai asu. Wala tay asu min raihillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kan itu? Jadi wa may ya'isillahu illal qauman kafirin. Dan orang-orang yang berputus asa itu tidaklah bukanlah, atau orang yang berputus asa itu hanya orang-orang kafir. Nah, ini tentang putus asa. Wa innama jama'a bainahuma. Lalu kemudian kumpulan keduanya itu tentunya lebih parah. Li'anna sa'adata la tunalu illa bisai wa talabi wal jiddi wat tashammuri wat tashmiru. Kebahagiaan itu tidak mungkin diperoleh kecuali dengan usaha, wa talab, dan mencari, wal jidd dan kesungguhan, wa tasammuri, ya asmarayus, ya wa tashmuri, dan kegigihan. Tidak ada kebahagiaan yang diperoleh dengan berpangku tangan. Sementara wal qanit, orang yang putus asa, la yas'a wa la yat'ab, tidak berusaha dan tidak mencari. Wal mu'jibu, dan orang yang ujub, ya'taqidu annahu qad sa'ada, meyakini kalau dirinya sudah bahagia. Jadi bagaimana orang meyakini kalau dia bahagia, padahal kebahagiaan satu itu bukan nilainya subjektif, tapi harus sesuai dengan ukuran ketuhanan, kan ya. Wa dhafara bi muradihi falyas'a. Maka kemudian orang yang ujub merasa bahagia, merasa beruntung dan sudah cukup berusaha, maka dia tidak akan berusaha. Ini yang kemudian menjadi titik kelemahan orang-orang yang ujub. Wa qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fala tuzakku anfusahum, dan jangan kalian merasa suci diri kalian. Jangan kalian merasa suci. Ini kan menarik. Aila ta'taqidu annaha baratan. Jangan kalian meyakini kalau kalian itu sudah baik. Jadi kira-kira merasa baik atau mengaku baik atau bangga
kalau merasa sudah baik ternyata tidak baik. Baik. Bangga merasa baik itu ternyata tidak baik. Wala tuzakku anfusakum. Ini sama dengan ujub. Jadi cukup merasa baik tapi jangan bangga. Karena kalau sudah ujub maka akan berhenti menjadi orang baik atau berhenti beramal baik. Kan gitu ya. Bangga merasa baik itu ternyata tidak baik. Nah, kalau berbuat baik lalu merasa berbuat baik, kalau kita nggak hati-hati, ketika terdorong kepada ujub, maka gagallah kebaikan itu. Itu yang kita antisipasi. Dalam keterkaitan dengan apa namanya ujub bil amal, Allah Subhanahu wa taala berfirman la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jadi jangan kalian batalkan sodakohmu bil manni. Bil manni itu kan menyebut-nyebut kebaikannya, secara berulang-ulang. Manun wal adza, dan menyakiti. Nah, wal manu nyebut-nyebut itu nanti jatuh isti'dhamis shadaqati. Nilai mengunggulkan, mengagung-agungkan sedekah. Inilah yang kemudian dengan isti'dhamul amal huwal ujub, yaitu dia bagaimana mengagungkan amal dengan cara yang kemudian disebut dengan ujub. Itulah yang ditegaskan pada ayat surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Tubtilu bil manni itu disebut dengan ujub. Kenapa? Terlalu membanggakan amal kebaikan kita. Jadi kalau sampai kemudian melampaui batas keujubannya, maka menjadi takabur. Cuman resikonya antara ujub dan takabur, sama-sama amal ibadah kita menjadi tidak baik atau terhapus atau gagal. Nah, inilah kajian pagi hari ini, mencoba menelusuri fondasi ahlakul madmumah, takabur, agar kita bisa mengantisipasi, lalu kemudian kita bisa meminimalisir, syukur-syukur bisa menghilangkan. Karena ini juga amaliyah yang sulit bagi kita untuk mengikis amal ibadah, mengikis sifat keujuban ini tanpa dengan melakukan latihan. Nah, latihanlah sesering mungkin untuk mengikis habis sifat ujub ini, sehingga kemudian darrotam minal kibah di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu bisa diminimalisir. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Jadi sebagai pengingat kita semua, ujub, takabur, kemudian apa tadi, keserakahan,
itu adalah 3 amal perbuatan yang disampaikan oleh Rasulullah menjadi amal perbuatan yang menghancurkan, membinasakan, minimal membinasakan kebaikan-kebaikan kita, merusak amal ibadah kita, yang kemudian kita bisa menjadi nol, bernilai nol atau tidak punya makna apa-apa. Mudah-mudahan sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan sifat buruk ini bisa bersih, meninggalkan hati kita, meninggalkan memori kita, sehingga kemudian sisa hidup kita, amal ibadah kita berisikan amal ibadah yang dinilai oleh Allah dan bisa menjadi penjamin ketika kita nanti hidup di alam akhirat nanti. Astagfirullah, alhamdu ya Allah, ya Rabbana, ya Maulana, ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala bil sadatin ashabi rasul azmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafiqu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhil karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana tafarruqan ma'suma wa laysa ma'ana sakiyan aw mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha. Allahumma inna na'udzubika min dzulumatil wahmi wa akrimna binul fahmi wa zaina min ahlakil hasanatil hilmi. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna uluman nafi'ah. Allahumma faqihna fid din wa alimna al-hikmah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.